tadi kita sudah menyaksikan tim 1 ya, mulai dari narasumbernya, terus cek tes kepekaan energi yang ada di sini, terus tadi juga udah mediumisasi sama penarikan pijaka. Iya. Sekarang kita di sini tugasnya apa? Ngomong doang sama bercanda. Jadi kita di sini akan melihat merasakan ya dan melihat energi yang ada di tempat ini, di khususnya aliran Sungai Citarum Cikau Bandung ini, gitu kan. Sebelumnya saya mau tanya Wadilah nih, Wadilah, selama kita tadi di sini terus ikut dengan tim 1, apa saja yang udah Wa rasakan di sini, apa yang udah Wa lihat di sini, di daerah sini? Coba dikasih tahu teman-teman. Ya, pas tadi kita datang, udaranya lain ya, pengap, pusing, kayak apa ya, kayak ada gempa gitu, endek-endek gitu. Terus sama si tetehnya itu Endek-endek itu goyang gini gitu, kayak ada yang digoyangin gitu, padahal bukan goyang sendiri, perasaan kan ya, tahu ya, tapi perasaannya seperti itu gitu. Terus apa lagi, Pak? Tadi waktu sebelum penarikan barang kan ada atraksi yang mediumisasi ya. Nah di situ pas mau dibuka portal, sebetulnya melihat ada yang besar di sebelah sana. Nah pas kita belok ya seperti perempuan gitu ya, tapi ini ekornya biasa gitu. Mau bilang tuh tadi tuh bingung, cuma ngobrol dengan pijaka aja. Terus ada suara gamelan, waktu Amin mediumisasi joget-joget gitu. Ada musiknya gamelan kayak Cirebonan gitu ya, kayak macam apa ya, tarling gitu ya. Seperti itu kedengeran jelas tuh pas Amin lagi ya kerasukan pas masuk gitu. Yang itu yang dirasakan dan melihat makhluknya ada yang besar, cuman dia mungkin masuk ke Amin gak kuat, jadi banyak sebetulnya, jadi bertahap gitu makhluknya. Ya, yang masuk ke Amin itu yang ke teman itu yang ke bawahnya gitu. Nah udah gitu aja. Oke. Kalau menurut Bang Kevin nih, kita kan sudah pindah lokasi ya dari sana ke sini, otomatis ada perbedaan juga energinya di sini gitu. Kalau menurut Bang Kevin nih, energi di sini itu seperti apa nih? Energi di sini, terus apakah sudah melihat bayangan-bayangan sosok yang ada di sini? Nah kalau energi di sini dia kayaknya lebih tenang ya, lebih kondusif. Nah, kalau yang di sana dia lebih kayak aktif gitu ya. Aktif gitu ya. Nah, di sini dia lebih tenang. Kalau untuk sosok-sosoknya udah terlihat belum? Kalau untuk sosok-sosoknya belum terlihat ya. Hanya tidak merasakan saja. Bisa merasakan aja kayaknya lebih banyak sih di sini. Mantau gitu. Kayak mantau ya. Oke. Untuk energi di sini lebih netral ya daripada energi yang di sana. Di sini hawanya juga lebih sejuk. Cuma pas awal-awal aja tadi kita masuk ke sini agak panas. Mungkin kebawa energi dari sana terus ke sini juga. Ya. Dan untuk sosok-sosok di sini saya belum melihat sosok yang dominan untuk daerah sini. Cuma emang ada beberapa histori yang saya tangkap juga di sini. Salah satunya adalah di sini itu dulunya kalau saya tangkap di sini itu dulunya berjejer gudang-gudang kopi dan gudang gula aren, tepatnya gudang-gudang kopi dan gudang-gudang gula aren. Terus ada aktivitas juga warga setempat berbaur dengan orang Hindia Belanda juga,
Terus ada beberapa orang Cina juga di sini. Ada beberapa orang Cina juga, dan mereka itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi administrasi di gudang kopinya. Terus ada yang mencatat keluar masuk barang di gudang kopinya. Ya, seperti yang informasi yang didapat itu bahwa aliran sungai ini yang dari Wanayasa itu, tepatnya saya lihat sih di aliran sungai yang ada di Gunung Burangrang ya, yang mengalir ke sini. Gitu. Emang pada dasarnya kenapa banyak delman yang dari Bandung, terus saya terkoneksi dengan salah satu sosok, sosok asing. Saya tidak mengerti dia ngomong apa, cuma saya yang saya tangkap dia bilang tidak katanya seperti itu. Kayak orang Nine apa gitu kan? Iya. Terus yang lainnya yang kayak gitu saya nggak ngerti. Oh iya. Dan itu kayaknya dia tidak ingin diceritakan di sini tentang story-nya masa lalu di sini. Seperti nggak mengizinkan, bagaimana? Karena emang selain menjadi pusat perdagangan, kenapa tadi bilang sering banyak bau anyir, bau darah di sini? Sempat terjadi pemberontakan di sini pada zaman sejarahnya. Dan menimbulkan banyak sekali korban. Salah satunya gitu kan yang terjadi di story di sini. Dan sempat juga ada pembakaran gudang-gudang gula aren dan kopi di sini pada saat pemberontakan itu. Mungkin ingin merebutkan. Iya. Oke, kita cek energi lewat kartu tarot ya. Ya, oke. Kita tarik 5 aja ya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat ini kartu pertama adalah adanya sosok wanita yang keluar dari air, Wak. Iya. Bisa dilihat ya, ini sapelan kartu yang keluar sendiri menunjukkan ada sosok wanita yang memegang 2 pedang, berarti dia lumayan berkuasa juga di sini. Entah itu sebelah mananya saya tidak tahu, cuma ada sosok wanita yang keluar dari air memegang 2 pedang. Berarti dia memegang 2 pedang itu adalah memiliki kekuasaan yang lumayan besar juga di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada seseorang yang memegang cawan gitu. Jadi di sini itu diartikan bahwa banyak benda yang masih terkubur di sini. Yang tadi diceritain ada ya, itu. Betul. Banyak benda-benda yang terkubur di sini. Yang ketiga, kartu ini kartu delman ya. Kuda sama delman menunjukkan bahwa di sini itu selain perdagangan, banyak juga
pendekar-pendekar, petualang-petualang yang datang ke sini Iya. gitu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada kartu orang yang lagi ibaratnya apa ya, melambaikan tangan ke aliran sungai, terus banyak benda-benda di sini yang perjelas bahwa emang di sini adalah sebuah pelabuhan yang digunakan untuk mengirim suatu barang. Iya. Karena pada zaman itu mungkin salah satunya adalah transportasinya menggunakan perahu. Gitu. Di sini banyak barang-barangnya, terus ada orangnya dan ada sungainya juga. Nah, di sini menunjukkan bahwa emang tidak hanya pribumi yang ada di sini, tapi juga orang-orang asing yang ada di sini. Gitu. Gimana nih teman-teman? Apakah kita mau ngorek informasi melalui mediumisasi atau gimana nih? Karena memang ada sosok yang mau memberikan informasi, sedikit informasi tentang terjadinya peristiwa yang ada di sini itu pada zaman dulunya. Selain tadi sosok tadi ya, mungkin juga ini salah satu sosok pribumi sih kalau saya lihat pada zaman dulunya gitu. Pas zaman kayaknya lebih tepatnya ke zaman Hindia Belanda waktu itu yang menjadi pelabuhan di sini. Pelabuhan untuk antar apa ya? Untuk itu antar Iya. barang gitu ya. Iya, mengantar barang. Jadi yang saya tarik itu, yang saya bayangkan, yang saya kena itu pelabuhan dermaga itu di sini nanti dia berlabuh di salah satu tempat muara di Bekasi. Saya tidak tahu itu muara apa. Terus setelah itu dilanjutkan kembali ke Batavia untuk diekspor ke negara-negara besar gitu. Dan itu yang pegang semua administrasinya adalah orang asing. Seperti orang Belanda gitu. Iya, pada zaman itu ya. Iya. Gitu Bang Kevin. Gimana Bang Kevin? Tadi merasakan kehadiran nggak pas saya ada yang masuk gitu? Soalnya itu tiba-tiba. Iya. Dan saya tidak mengerti bahasa dia sejujurnya. Gitu. Cuma yang saya tangkap itu tidak diceritakan, tidak untuk diceritakan. Gitu. Gimana? Cukup? Atau mau mengorek sedikit informasi gaib yang ada di sini? Sip. Tapi tadi udah sih ya. Kebanyakan yang di sana. Kebanyakan di sana. Jadi udah tahunya di sana. Ya. Kalau dikorek di sini nanti diulang-ulang. Iya betul. Jangan sampai portalnya terbuka kembali di sini. Iya. Ya udah gitu aja teman-teman. Mungkin sesi penerawangan, terus penglihatan masa lalu, terus mengenai sosok-sosok yang ada di sini. Yang saya rasa sih karena tadi si sosok asing ini mencoba masuk kepada tubuh saya, sehingga mengundang beberapa sosok yang ada di sini Yang untuk lainnya ada mendekat di kepada sini, kita ya. gitu loh. Soalnya saya Sampai- udah merasakan ada debaran-debaran dan banyak sekali suara-suara yang sudah mulai berjatuhan, entah itu ranting, entah itu angin atau segala macam gitu. Cuma emang di sebelah sana udah ada sosok-sosok Iya. yang berdiri. Yang mau ini lagi pengen interaksi gitu ya. Pengen yang interaksi, mau iya, interaksi ya. Oke teman-teman, kita udah aja cukup di sini penelusuran di Cikau Bandung. Kalau misalkan teman-teman memiliki informasi tentang sejarah Cikau Bandung, lebih tepatnya Tali Baju, teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Mungkin penutupnya kita aja karena yang lainnya udah capek kasihan. Kita cukupkan sampai di sini aja. Jangan lupa Like, terus comment, and subscribe. Let's play with The the Ghoster. Ghoster. Oh.